Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alur pengajuan judul skripsi pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Krama Palu. Alur ini untuk memberikan penjelasan secara spesifik sehingga teman-teman lebih terarah dalam mengajukan judul skripsi di prodi. Ada beberapa tahap yang sudah kami buat, diantaranya ada 9 tahap yang teman-teman bisa perhatikan nantinya untuk mempermudah dalam pengajuan judul skripsi. Tahap pertama, mahasiswa memeriksa judul skripsi yang sudah ada di Prodi Perbankan Syariah melalui link. Jadi sudah tersedia link yang terdapat di dalamnya itu judul-judul skripsi yang sudah di ACC. Kita copy linknya, kemudian kita paste di Google Chrome atau misalnya Mozilla. Silakan teman-teman mengakses mana yang bisa sebaiknya digunakan komputer ya atau laptop. Nah, ini sudah terdapat sekitar ratusan judul-judul skripsi yang telah disetujui. Jadi ini judul skripsinya senior-senior teman-teman untuk mempermudah kalian untuk mengakses judul-judul apa saja yang telah disetujui. Kita kasih contoh mencari judul yang kita akan coba teliti nantinya. Misalnya ini pengetahuan. Pengetahuan ini ada sekitar 24 judul yang membahas tentang pengetahuan. Kita harus mengeceknya satu persatu, jangan sampai judul yang kita ajukan di prodi itu sama dengan judul yang sudah ada sebelumnya, gitu. Contoh lain misalnya kita masukkan minat ya. Kita cari ada berapa minat, variabel minat yang muncul. Ternyata ada 72. Wah, ini banyak sekali yang sudah membahas tentang minat. Tetapi kita bisa lihat lagi secara spesifik minat apa saja yang mereka teliti. Minat menabung, minat berbelanja, minat menggunakan, minat menjadi nasabah, dan sebagainya. Ini tentu kita harus mengecek terlebih dahulu judul-judul yang ada. Ya, misalnya kita lagi mau teliti tentang lingkungan. Kita cek, kita searching ada berapa yang membahas tentang lingkungan. Ada sekitar 10 ya yang membahas tentang lingkungan, baik lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lainnya. Selain mengecek judul melalui link skripsi mahasiswa, teman-teman juga dapat mengakses setidaknya Google Scholar. Di sini misalnya teman-teman mau teliti tentang apa pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Silakan teman searching. Di sini banyak terdapat judul-judul yang membahas tentang pengaruh motivasi terhadap pimpinan, pengaruh motivasi dan disiplin, pengaruh kerja dan disiplin kerja. Ini ada pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja. Silakan teman-teman dapat mengaksesnya. Ini banyak ya yang membahas tentang motivasi, sehingga nantinya teman-teman bisa mapping apa-apa saja yang belum diteliti. Jika teman-teman sudah selesai, ya tahap pertama selesai, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu membuat rancangan judul skripsi dengan mendownload format yang disediakan. Jadi kami telah menyediakan link juga untuk teman-teman dapat mengakses format draft judul yang nantinya akan diajukan ke dosen penasihat dan ke prodi. Silakan teman-teman copy linknya. Ya, tinggal teman-teman masukkan linknya. Ini adalah draft judul penelitian skripsi. Di sini ada formnya yang ada judul 1, judul 2, dan judul 3. Ada tanda tangan mahasiswa, dosen penasihat, dan draft judul yang harus diisi dengan baik. Jangan sampai teman-teman itu melakukan mengedit ini ya. Jangan menekan tombol ini mengedit. Tetapi mengklik file, kemudian download Microsoft Word. Itu akan masuk ke dalam file komputer atau laptop yang teman-teman miliki. Jadi jangan sekali-sekali memilih form mengedit. Kalau form mengedit teman-teman klik, nanti itu akan masuk informasinya ke prodi begitu. Bahwasanya ada yang mencoba mengedit, tetapi mendownload ya dengan model seperti begini. Oke, selanjutnya
Setelah teman-teman berhasil mendownload file tersebut, teman-teman bisa langsung mengedit. Setelah di-download, teman-teman bisa mengedit. Mengeditnya misalnya seperti ini, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan bank misalnya. Kita masukkan di judul yang kedua, itu kita copy paste saja. Nanti kita tinggal tambahkan semisal variabelnya pengaruh stres kerja, kemudian variabel berikutnya reward terhadap kinerja karyawan. Judul ketiga juga misalnya sudah ada pengaruh stres kerja, reward, tambahkan lagi satu variabel misalnya fasilitas terhadap kinerja karyawan. Sebaiknya judulnya itu seperti ini ya. Ketiga judul ini memiliki keterkaitan yang hampir sama hubungannya masing-masing. Dari satu fenomena latar belakang, teman-teman bisa membuat judul yang memiliki varian yang hampir sama, tetapi dalam konteks yang berbeda. Dalam artian sini, judul ini akan mempermudah teman-teman. Ada kasus yang terjadi ketika teman-teman mengajukan judul itu, misalnya judul 1 pengaruh stres terhadap kinerja karyawan, judul 2 kualitas layanan pegadaian dalam meningkatkan jumlah nasabah. Tentu judul 1 dan judul 2 ini memiliki konsep yang berbeda judulnya. Tentu pasti ada fenomena lain lagi di judul 2 tadi ini. Hindari model judul seperti begini, karena ini akan membuat teman-teman jadi tidak fokus. Yang satu membahas tentang kinerja, yang satu tentang kualitas dalam meningkatkan jumlah nasabah. Jadi sebaiknya kembali seperti judul yang saya maksudkan tadi ya. Jadi masing-masing ketiga judul itu memiliki keterkaitan dalam latar belakang untuk mempermudah teman-teman. Jadi tidak banyak latar belakang yang teman-teman cari dan berbeda. Kemudian teman-teman isi tanda tangan. Nah, di sini ada judulnya, draftnya ini dibuat 3 ya. Dibuat 3, untuk belangko tanda tangannya 1 saja, tetapi draft judulnya 3. Yang perlu diperhatikan di latar belakang masalah ini, teman-teman pengalaman ya, kemarin kami verifikasi itu, teman-teman memasukkan itu pengertian stres apa, pengertian motivasi atau reward, atau gambaran secara umum. Masukkan saja apa fenomena latar belakang, apa yang terjadi di lapangan. Fokus ke situ saja. Tidak perlu terlalu banyak teman-teman jabarkan, sehingga nantinya kami lihat, oh ternyata ini loh masalah yang muncul di dalam penelitian saudara atau yang akan saudara teliti nanti, sehingga itu akan mempermudah prodi juga untuk memverifikasi. Kemudian ada penelitian terdahulu, apa persamaannya, apa perbedaan penelitian Anda. Usahakan jangan cuma lokasi, tetapi misalnya ada perbedaan variabel, ada perbedaan alat statistiknya, kemudian pengolahan datanya dan sebagainya. Baik, kita sudah selesai membuat rancangan judul. Selanjutnya kita masuk kepada bimbingan kepada dosen penasehat. Tentu bimbingan ini tidaklah hanya sebentar. Kami berharap teman-teman bisa bimbingan secara maksimal kepada dosen penasehat. Silakan utarakan apa yang menjadi permasalahan dari judul Anda, kira-kira alat analisis apa yang akan Anda gunakan. Jangan datang bawa draft minta tanda tangan, itu keliru. Jadi silakan berkonsultasi bersama dosen penasehat saudara.